Wah, lagi ngapain nih? Kami sedang mengulang pelajaran kemarin tentang Jenderal William Johnson. Wah, kayaknya menarik. Boleh ikut gabung gak nih? Boleh. 1811, Hindia Belanda sempat dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan William Jansen. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-37 atau pengganti Daendels dengan masa jabatan antara 15 Mei sampai 18 September 1811. Ketika Jens berkuasa, kondisi Nusantara yang ditinggalkan oleh Daendels sudah sangat kacau, sedangkan Inggris semakin mengancam. Akhir kekuasaan tersebut ditandai dengan disepakatinya kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Awal kehidupan Jan Willem Zansel lahir di Nijmegen, Belanda pada 12 Oktober 1762. Karir militernya telah dimulai di usia 9 tahun. Saat menjadi taruna di tentara Belanda, dari situ pangkatnya terus naik seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian pada 1793, Zen telah mengangkat pangkat kolonel. Pada 1 Februari 1793, Prancis mengumumkan maklumat perang terhadap Belanda setelah berhasil menguasai Belgia. Prancis kemudian mempersiapkan 600 kapal perang dengan lebih dari 1.000 tentara yang digunakan untuk terus meneror Belanda. Teror tersebut lantas membuat Raja William V panik dan memutuskan melarikan diri ke Inggris untuk meminta bantuan. Sehari sebelum Belanda jatuh, pada 19 Januari 1795, dideklarasikanlah Republik Batavia atau Republik Batav. Berdirinya Republik Batav sendiri digawangi oleh kaum patriot, itu para pelarian politik Belanda yang menentang kekuasaan dinasti Orange, serta golongan oposisi Raja William V. Kemudian pada 16 Mei 1795, ditandatangani Perjanjian Den Haag yang berisi kesepakatan bahwa Republik Batav harus diakui dan dilindungi. Sementara Belanda wajib menyokong Prancis untuk menghadapi lawan-lawannya di Eropa. Setelah Republik Batav berdiri, Johnson menjabat sebagai administrator di Angkatan Darat Batavia yang baru. Jenderal Tanjung Harapan, jabatan di Angkatan Darat Batavia dipegang Johnson hingga 1802. Setelah itu ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Tanjung Harapan di Afrika Selatan. 1 tahun kemudian, yakni pada 1803, ia berupa untuk memperkuat pertahanan kolonialnya, tetapi sumber daya yang dimilikinya kurang. Padahal Johnson harus menghadapi serangan dari pasukan Inggris pimpinan Letjen Sri David Brett yang berusaha merebut Tanjung Harapan. Setelah melakukan perlawanan di Blouberg dekat Cape Town pada 8 Januari 1806, pasukan Inggris berhasil meraih kemenangan. Baru 4 bulan menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kedudukannya pun berada di ujung tanduk. Pasalnya pada 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles setelah tiba di perairan Batavia. 26 Agustus 1811, saat Batavia jatuh ke tangan Inggris, Johnson berusaha menyingkirkan Semarang, kemudian ke Salatiga. Pada akhirnya, pengalaman pahit Johnson saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Untuk kedua kalinya, ia harus menyerah kepada Inggris. Penyerahan Jens secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 18 September 1811. Pasca penyerahan Hindia Belanda, Jens dipenjara di Inggris hingga 12 November 1912. Pada pertengahan Maret 1914, ia berhasil mengumpulkan 3.600 tentara Prancis dengan Napoleon di Remis. Pada 21 Maret 1914, divisinya terlibat dalam pertempuran hebat di Grand Tokyo yang membuat cedera. Jens kemudian mengundurkan diri dari jabatannya di Angkatan Darat Prancis pada 9 April 1814. Wafat pasca penyerahan Hindia Belanda, Jens dipenjara di Inggris hingga 12 November 1812. Oh, jadi John William Johnson ini merupakan gubernur yang ke-37. Ia mulai jabatannya dalam kondisi genting ya pada saat itu. Iya.
Banyak prajurit tinggalan Dendels yang tidak cakap menjadi prajurit sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 18 September 1811 kepada Thomas Stanford Raffles dalam Kapitulas Tuntang. Dapat dikatakan bahwa ia tidak meninggalkan apa-apa. Ia seolah-olah hanya ditugaskan untuk menjaga bendera Prancis yang berkibar di Hindia Belanda selama 6 bulan ya. Ya.